Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Taufik menyatakan bahwa yang membenci atau menganiaya Ahlul Bait yaitu dalam tidak baik-baik saja, teman-teman. Mohon disimak sampai akhir, dan nanti ada tanggapan dari Buya Ar-Razi yang terbaru terkait masalah nasab ya. Kita ke videonya. Radhiyallahu anhu, man aktsara adh-dhulma wa imtahana ahlal bait azalahu Allah kama huwa musyahad. Siapa orang yang banyak melakukan kezaliman dan dia mengganggu ahlul bait, maka Allah akan menghilangkan mereka, nggak ada jejak, dan itu sudah nyata. Siapa orang dijadikan oleh Allah memusuhi kepada ahlul bait turunan Rasulullah, maka dia tidak akan ada lagi. Kalau Anda lihat bagaimana Khilafah Umayyah, mereka menguasai pemerintahan, dan bagaimana mereka tadi itu ingin menghilangkan jejak ahlul bait, tapi apakah mampu? Nggak akan bisa, karena Nabi SAW menyatakan kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Kalau sudah nggak ada ahlul bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada ahlul bait aman, belum saatnya kiamat, walaupun banyak masalah di atas bumi ini. An-nujumu amanul ahlis sama, fa idza dhahabatin nujum ata ahlas samai ma yu'adun, wa ahlu baiti amanul ard, fa idza dhahaba ahlul baiti ata ahlul ardi ma yu'adun. Bintang itu adalah tanda aman masih langit, tidak ada kehancuran, belum datang kiamat. Tapi kalau sudah nggak ada bintang, berarti saatnya datang kehancuran ada di langit. Ahlul baitku ini adalah tanda aman di atas bumi, belum kiamat. Kalau sudah nggak ada ahlul bait, berarti akan datang kepada bumi yang sudah dijanjikan oleh Allah, itu kiamat. Karena itu, ini bukan doktrin, ini hadis Nabi ini. Ini bukan doktrin, dan itu musyahad, itu bisa realita, bisa disaksikan. Mana itu mereka semuanya? Mana mereka itu umara yang dahulu itu? Ciri-ciri pengikut Dajjal sekarang sudah bisa dideteksi. Satu, tidak percaya zuriat Rasulullah SAW. Hati-hati ya tuh ya. Kalau punya ustadz gak percaya zuriat Nabi, hati-hati itu dia. Semoga dia berubah sebelum saatnya terjadi. Kenapa? Ini hadisnya yang mau kita baca. Al-Mahdi minni, ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari itrahku. Min waladi Fatimah, dari zuriat Fatimah. Ya, bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah akhir zaman, dan itu panjang. Puncaknya dua, muncul Dajjal, dan terakhir nanti ada lagi Ya'juj dan Ma'juj. Yang kita bicarakan dari kemarin adalah pra Dajjal keluar dan setelah Dajjal dibunuh. Tadi saya katakan kami dialog dengan ulama-ulama ahlul qulub, ulama-ulama intelektual, dan mereka cenderung mengatakan apa? Bahwa virus-virus yang berkembang belum lama ini itu adalah pertanda awal dari fitnatul Dajjal. Secara kedokteran silakan katakan ahli kedokteran, secara politik silakan, bisnis silakan. Saya membicarakan sisi yang lain. Kalau dokter boleh berbicara sisi dia, kenapa saya nggak boleh berbicara sisi saya? Ya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengatakan, Ustadz ini dongeng. Karena sekarang zamannya alhamdulillah masih belum zaman perang militer, kita nikmati. Sekarang perang apa? Perang opini ya.
Ya, ada yang ngajak saya debat kemarin kan, nggak datang-datang, perang aja dia di YouTube. Maka kita katakan ke depan kami tidak akan lagi mau menerima tantangan kalian. Cemen, ya, nggak akan saya terima lagi. Kita sudah sediain waktu, banyak aja alasannya, malah memanfaatkan oknum polisi, malah kita disalah-salahin di situ. Ya salah, jangan-jangan Anda terpapar, Pak Polisi, ya. Semoga Pak Polisi yang lain tidak terpapar, ya. Amin. Semoga yang ngurus bangsa ini, yang jaga bangsa ini aman kolbunya, aman akidahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu bagi saya sangat menyakitkan sebenarnya. Bukan menyakitkan kita dendam, tidak. Loh kok gitu amat ya? Ramainya di YouTube. Di depan kita nggak ada satupun. Ramai doang. Dia kira dengan membuat framing, begitu orang percaya. Orang kan bisa buat framing baru. Tapi saya bukan mau mengatakan itu, saudara-saudara yang melakukan Allah. Sekarang perangnya perang media. Ini percaya terhadap hari akhir, di dalamnya ada tanda-tanda kiamat. Salah satunya khurujul mahdi, munculnya al-imam al-mahdi. Ini hadisnya. Berarti mulai hari ini hormat nggak sama zuriat Nabi? Hormat. Tapi manusia biasa, mereka manusia biasa. Karena di darahnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Habaib itu sebenarnya gelar tinggi. Setiap yang lahir itu gelarnya Sayyid. Cuma sama kita udah muka Arab aja, punya fam lagi langsung panggil Habib. Enggak. Yang berhak dipanggil Habib sebenarnya adalah zuriat yang alim dan dia punya murid, dicintai oleh murid-muridnya, dicintai oleh orang sekitarnya, disebut dengan Al-Habib, ya. Itu sejarah Al-Habib. Kalau enggak cukup namanya Sayyid, ya. Sayyid Aqil Munawwar sampai sekarang tidak menyebut dirinya Al-Habib, padahal beliau Al-Habib, guru kita. Beliau menyebut dari ayahnya disebut As-Sayyid, ya. Di Indonesia turunan Rasulullah sudah sangat banyak. Ada Asy-Syarif Hidayatullah, itu Rasulullah tapi jalur Hasan. Ada Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, itu di Tuban. Anaknya Sunan Ampel, lalu anaknya lagi namanya Sunan Bonang, Sunan Derajat dan lain-lain. Itu masih keturunan zuriat Rasulullah SAW. Yang murni orang Jawa Nusantara sepertinya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga itu. Wallahu alam. Itu penemuan kita sementara. Barangkali ada penemuan lain. Wallahu alam, ya. Jadi Al-Mahdi dari zuriat Rasulullah. Maka menghormati mereka, kita khawatir jangan-jangan dari zuriat ini ada keturunan Rasulullah yang menjadi Al-Imam Al-Mahdi. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam At-Tabarani, Al-Kalabazi dan lain-lainnya, ahibbu ahla baiti hubban li, cintailah zuriatku karena engkau cinta kepadaku. Jadi bukan karena dirinya, tapi karena di dalam dirinya ada warisan Rasulullah SAW. Dan Bapak Saudara melakukan Allah, kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada dua pewaris. Satu pewaris ilmu Rasulullah, yang kedua pewaris nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu para sayyid, ya, para sadah, itu mereka beban mereka lebih berat dari kita. Karena mereka kalau dosanya itu digedein. Satu tapi gede hitungnya. Kenapa? Mereka membawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan berarti para Sayyid Habib ini tidak ada dosa. Mereka ada dosa, sama kayak kita persis. Yang nggak belajar ya nggak jadi ulama, yang dagang ya jadi pedagang, yang sekolah, yang berpolitik jadi politisi. Sama kayak manusia biasa. Perbedaannya dia dipilih Allah menjadi zuriat Rasulullah SAW, kita bukan, gitu ya. Apakah ulama-ulama ahli hadis dari masa ke masa mereka bodoh sehingga kemudian tidak mengerti siapa sosok Abu Hurairah lalu dipertanyakan sekarang, ya? Kita agak kecewa besar dengan sikap seperti itu, ya. Perdebatan itu pernah muncul dulu tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an di Mesir.
ketika muncul kelompok namanya Inkarus Sunnah. Apa nama kelompoknya? Inkarus Sunnah. Dulu ada tokohnya namanya Abu Rayah. Abu juga, Abu Rayah. Dan dia menuduh Abu Rayah itu cuma seorang pemalsu hadis. Masa 3,5 tahun bisa hadis lebih banyak daripada Ali? Lebih banyak daripada yang lain. Belum lagi nanti mereka mengatakan hadis Abu Hurairah adalah produk politik. Macam-macam lah ya. Kul ma syi'ta. Katakan yang kamu mau ya. Kita sudah punya panduan dari dulu. Bahaya nggak? Hadis Bukhari itu kalau nggak diulang-ulang itu 4.000 sampai 5.000 tanpa pengulangan. Abu Hurairah jika dikumpulkan semua riwayatnya sahih dan hasan dan dhaif sekitar 5.000. Kalau kita pertanyakan Abu Hurairah, gimana nasib hadis-hadis ini? Wacana tapi dijadiin pengajian, itu jadinya. Maka saya mengimbau kepada para dai diri saya sendiri, jangan jadikan wacana bahan pengajian. Ya, jangan jadikan wacana pemikiran di kampus dibawa ke mimbar yang suci. Kasihan jamaah, kasihan umat. Dan Rasulullah SAW melarang untuk memperolok-olok sahabatnya. Ada yang lebih tinggi, katanya sufi, katanya bertasawuf, mengajarkan kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa ada zikir dia lebih banyak dari Abu Hurairah? Abu Hurairah zikir setiap malam 12.000. Antum lihat kisahnya, dan itu riwayatnya sahih. Saya kecewa berat lah ya. Semoga beliau memperbaiki di masa depan ya. Amin ya. Kita nggak ada kebencian dengan seseorang, tapi kalau dia membenci sahabat Nabi, maka dia layak dibenci ya. Tapi jika itu sebuah kekeliruan, ya semoga dia perbaiki ya. Baik. Kita masuk ke hadis, ini hadis Imam Abu Daud ya, bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah akhir zaman, dan itu panjang. Puncaknya ada 2, muncul Dajjal, dan terakhir nanti ada lagi Ya'juj dan Ma'juj. Yang kita bicarakan dari kemarin adalah pra Dajjal keluar dan setelah Dajjal dibunuh. Tadi saya katakan kami dialog dengan ulama-ulama ahlul qulub, ulama-ulama intelektual, dan mereka cenderung mengatakan apa? Bahwa virus-virus yang berkembang belum lama ini itu adalah pertanda awal dari fitnatud Dajjal. Secara kedokteran silakan katakan, ahli kedokteran, secara politik silakan, bisnis silakan. Saya membicarakan sisi yang lain. Kalau dokter boleh berbicara sisi dia, kenapa saya nggak boleh berbicara sisi saya? Ya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengatakan, Ustadz ini dongeng. Kita butuh sesuatu yang real. Ya, ini juga ada hadisnya. Kita punya data. Sebelum ilmu kamu ada, hadis ini sudah ada. Sebelum ilmu kedokteran, politik, bisnis semua ada, ilmu ini sudah ada. Ya, jangan terlalu sombong lah. Kemudian mengatakan orang yang berbeda faham, beda pandangan dengan kita, kemudian dongeng ya. Ini kita tampilkan hadisnya. Ini flashback sebentar ya. Jadi mereka kemudian menganggap inilah. Kalau di Yaman ada namanya Syekh Al-Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni. Ini salah satu ulama intelektual yang punya pendekatan ilmu namanya fikih tahawulat. Fikih tahawulat itu ternyata nggak jauh berbeda dengan apa yang kami diskusikan lama dulu dengan kawan-kawan kami di Indonesia juga. Bahwa belajar Islam itu 4. Fikih berdasarkan hadis Imam Muslim yang akan kita nanti baca di pertemuan pertama nanti pada Isya ya, jam 8 atau jam 8 nanti kita lihat waktunya. Mungkin teman-teman mau makan dulu pada Isya, jam 8 kita balik ya, insya Allah. Jadi beli kitab Sahih Muslim belum?
Kuat nggak ngaji sampai jam 10 tuh? Ya, antum nampung doang masa nggak mau? Aneh belajar 15 tahun. Ya, masa nampung doang nggak mau? Ya, bagi yang ada waktu. Syekh Al-Adni mengatakan ada ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Lalu beliau menyebutkan ilmu eskatologi. Eskatologi ini fikih akhir zaman. Ya, sama dengan penemuan kita, cuma saya menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Ya, fikih akhir zaman ini saya bagi dua. Jadi kalau beliau 4, saya jadi 5. Fikih akhir zaman itu pertama, gerakan apa yang akan kita persiapkan? Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita telah menyimak tentang ya Habib Taufik tadi menjelaskan bahwa jangan sampai kita membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nggak membenci, kita sangat mencintai, menyayangi keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena itu kan diperintahkan kita harus mencintai dan menyayangi keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan terkait polemik nasab ini semoga cepat berakhir ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita doakan para ulama kita, para kiai, guru-guru kita sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya para habaib juga sehat selalu, ya amin ya rabbal alamin. Dan Buya Arazi tadi menanggapi polemik nasab, awas fitnah akhir zaman atau fitnah munculnya Dajjal. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dilindungi dari fitnah Dajjal ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.